Halo warga plus 62, gimana kabarnya? Masih jomblo akut? Kasian. Tenang aja, selagi website itu masih bisa dibuka pakai VPN, kalian masih aman. Selamat datang di Kreator Film, kembali lagi bersama aku Adit, orang yang dipercaya oleh Bang Jai buat ngerangkum film Unfaedah. Kali ini tim Kreator Film akan merangkum alur cerita film yaitu The Expendables 3. Nah, buat kalian yang belum nonton rangkuman film pertama dan keduanya, kalian bisa klik link di description box di bawah. Oke, daripada kalian demo karena lama kali openingnya, yuk kita putar dulu intronya ngap. Sebuah kereta api yang membawa seorang tahanan dan dijaga ketat akan berjalan menuju Denzali Prison. Sang jenderal di situ pun sudah menunggu kedatangan tahanan tersebut. Namun dari udara, sebuah helikopter datang menembus awan, dan mereka adalah Opa Barney dan tim. Mereka sedang melaksanakan misi untuk menyerang kereta api tersebut dan menyelamatkan tahanan yang akan dibawa ke Denzali Prison itu. Opa Barney dan tim kemudian menyerang kereta api tersebut, namun dengan sigap, para penjaga kereta api itu mengeluarkan senjatanya dan melancarkan serangan balik terhadap mereka. Opa Barney kemudian menurunkan sedikit posisi si helikopter, sampai tiba-tiba kereta api tersebut melewati tali yang sudah mereka pasang, dan seketika para penjaga yang ada di atas kereta api beserta senjata besarnya jatuh karena tersangkut tali itu. Om Lee, Om Chol, dan Om Gunner kemudian menembus masuk ke dalam kereta api dan melumpuhkan kembali beberapa penjaga di sana. Mereka pun tiba di sebuah sel dan menyelamatkan seorang pria. Pria tersebut kemudian dibawa keluar untuk menuju helikopter. Namun, pria yang diketahui bernama Doc ini memutuskan untuk berlari dan mensabotase masinis kereta api itu. Doc kemudian mengendalikan kereta api itu dengan kecepatan tinggi sambil menembakkan senjata yang ada di depan kereta api tersebut. Dan sesaat sebelum kereta api itu menabrak Denzali Prison, Doc melompat dan seketika masuknya kereta api itu membuat penjara Denzali meledak. Seusai turun dari helikopter, mereka segera pergi menuju ke pesawat. Doc diketahui pernah ikut Expendables dan seorang dokter. Doc ini masuk penjara karena tertangkap di sebuah misi. Dan ternyata Expendables dulunya punya anggota sampai 22 orang. Namun beberapa sudah gugur. Doc kemudian tidak sabar ingin menghirup udara bebas. Namun ternyata Opa Barney mengajak Doc untuk ikut di sebuah misi di Somalia. Untuk menghentikan bandar narkoba bernama Victor Mines. Mereka berlima sampai di Somalia dan Om Caesar sudah menanti mereka dengan perahu. Mereka kemudian sampai ke lokasi target yang mana Opa Barney, Doc, Om Lee dan Om Chol masuk ke dalam dan Om Caesar serta Om Gunner mengintai di perahu. Seperti biasanya, adegan tembak-menembak pun terjadi dan berlangsung sangat alot. Mereka kemudian bersembunyi di dalam kargo yang mana Doc sudah melumpuhkan orang di dalam kren itu sebelumnya. Mereka pun melihat target mereka si Victor Mines tersebut di dalam helikopter. Saat mereka hampir menembak, Opa Barney melihat di balik teropongnya dan dia terkejut. Dia melihat seseorang yang pernah dikenalnya. Nah, yang ngebuat Opa Barney ini heran, ini orang harusnya udah mati loh. Tapi kok masih hidup gitu. Nama asli orang tersebut bukanlah Victor Mines, melainkan Conrad Stonebanks. Opa Barney dan tim kemudian mulai menembak ke arah target. Namun dengan sigap mereka mendapat serangan balik yang mengakibatkan mereka harus mundur dan kabur dengan mobil. Layaknya dalam film Fast and Furious, kejar-kejaran di mobil pun terjadi. Dan juga tembak-menembak yang merusak banyak properti di film itu. Saat mobil mereka hampir meledak, mereka kemudian menggunakan mobil lain untuk kabur. Diserang habis-habisan oleh lawan, Om Caesar dan Om Gunner di perahu kemudian memainkan senjata mereka. Dan setelah itu, Om Caesar menerbangkan perahunya hingga sampai tepat di belakang mobil yang sedang dikendarai Opa Barney. Mereka kemudian melepaskan perahu itu sehingga perahu tersebut menabrak mobil lawan dan melumpuhkan mereka. Mereka kemudian hampir kabur.
Namun tiba-tiba helikopter berada sedikit jauh di atas mereka. Di dalam heli tersebut sudah ada Stonebanks yang sedang memegang sniper PUBG. Stonebanks kemudian dengan ganas menembak Om Caesar 2 kali dan meledakkan bom sehingga membuat Opa Barney dan teman-temannya terjun ke laut menghindari ledakan. Setelah ledakan itu, situasi dramatis pun terjadi, di mana kuping mereka berdengung karena mendengar ledakan bom yang sangat kuat, dan Om Caesar terkapar dalam kondisi terluka parah. Mereka kemudian kembali ke pesawat dengan Om Caesar yang sudah terbaring lemah dan harus dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Di rumah sakit, mereka semua berkumpul, sedih dengan terlukanya Om Caesar. Pak Barney kemudian keluar dan dia bertemu dengan seseorang bersetelan jas yang bernama kakek drummer. Kakek ini adalah orang yang menggantikan Om Church dan si kakek drummer ini marah besar karena Opa Barney gagal menghentikan Stonebanks. Kakek drummer ini kemudian akan mencari Stonebanks lagi dan akan menyuruh Opa Barney untuk menghentikannya jika kakek itu sudah mendapat lokasi terbarunya. Di sebuah kota, Stonebanks tampaknya sangat menikmati hidupnya. Dia membeli sebuah lukisan yang sangat mahal. Opa Barney dan para tim kemudian berkumpul di sebuah bar, dan dengan berat hati, Opa Barney memutuskan untuk membubarkan para anggotanya yang sekarang dan menyuruh para anggota lamanya untuk menjalani hidupnya. Om Lee tidak terima dan sempat mengejar Opa Barney. Namun akhirnya Om Lee tidak bisa mengganti keputusan Opa Barney dan dengan berat hati menerimanya. Opa Barney kemudian pergi ke Las Vegas dan menemui salah satu temannya si Bonaparte. Opa Barney meminta bantuan Bona untuk mencarikan anggota baru untuknya dan juga memberitahu si Bona kalau dia akan melawan Stonebanks. Opa Barney dan Bona pun pergi melihat kandidat di 5 tempat. Yang pertama, Thorn. Thorn adalah seorang hacker tingkat dewa yang pernah buat pusing PLN karena memadamkan listrik selama 3 hari. Yang kedua, cewek cantik namun mematikan bernama Luna yang pandai adu gulat. Seksi juga nih cewek. Ya. Yang ketiga, Opa Barney dan Bona awalnya ingin menemui pria yang bernama Felipe. Namun Felipe ini ternyata nama aslinya Galgo. Galgo ini sempat ditinggal tim lamanya namun punya keahlian membunuh. Namun Bona yang mencari orang muda meninggalkan Galgo di sana. Yang keempat, mereka merekrut anak muda berbakat dan ahli senjata bernama Mars. Dan yang terakhir, mereka merekrut seorang petarung yang bejogalnya minta ampun yang namanya adalah John Smile. Setelah selesai merekrut anggota baru, Opa Barney kemudian menemui kakek drummer dan si kakek ini memberitahu Opa Barney mengenai lokasi terkini Stonebanks. Stonebanks berada di sebuah kota di Romania. Drummer juga mengatakan kalau CIA ingin Stonebanks ditangkap hidup-hidup. Keesokan harinya, Opa Barney dan anggota tim baru yaitu si Thorn, Mars, Luna, dan John bersiap untuk pergi. Opa Barney juga meminta bantuan Om Trench nih. Nah, tak lama anggota-anggota lama pada datang dan mau ikut gabung. Opa Barney nolak mereka buat gabung dan karena mereka masih tidak terima dibubarkan, mereka mengejek para anggota-anggota baru. Opa Barney kemudian pergi naik pesawat dengan anggota baru dan Om Lee beserta anggota lama lainnya hanya bisa melihat dari kejauhan dengan sepeda motor mereka. Di pesawat, John penasaran banget tentang siapa si Stonebanks ini. Saat Opa Barney memberikan file Stonebanks, John tampak terkejut dan tampaknya mengetahui sesuatu. John melihat salah satu foto Stonebanks dan menyadari ada tato Expendables di tangan target mereka tersebut. Sementara itu, Om Lee, Om Tol, Om Gunner, dan Doc merasa kesepian menjalani kehidupan normal mereka di rumah masing-masing. Dan Om Caesar terlihat masih terbaring lemah di rumah sakit. Opa Barney dan para tim barunya kemudian tiba di Romania. Mereka menyamar, mengintai di sekitar hotel di mana Stonebanks tinggal untuk melihat situasi dan kondisi dan mengambil gambar. Mereka pun berkumpul untuk merencanakan serangan terhadap Stonebanks. Namun para anggota baru nih kayaknya merasa rencana Opa Barney terlalu jadul. Para anggota baru kemudian menyarankan rencana yang lebih modern, yang melibatkan Ton dan ilmu hacker tingkat dewanya. Nah, Opa Barney pun setuju menjalankan rencana itu. Rencana pun dijalankan. Ton di dalam mobil dengan peralatan komputernya.
Dia menerbangkan drone dan menghack sistem di dalam gedung museum di mana Stonebanks bertemu dengan salah satu kliennya. Marge dan John kemudian masuk dari atas, sedangkan Luna dan Opa Barney menyusup dari bawah. Sampai akhirnya Thorne mematikan listrik di gedung tersebut. Serangan pun dilancarkan. Stonebanks sempat ingin kabur dengan anggotanya, namun beberapa pintu dihack oleh Thorne sehingga tidak bisa terbuka. Thorne kemudian membuka salah satu pintu di mana Stonebanks kemudian bersembunyi. Thorne kemudian mengunci pintu itu lagi dan Luna sudah berada di ruangan itu. Dia pun melumpuhkan Stonebanks.